Shalom, saya akan sharing dari firman Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi berkat buat kita semua. Dari Lukas 22 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Yesus berkata dalam tanda kutip, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Yesus berkata bahwa darahnya adalah sebagai darah perjanjian yang baru? Saya akan merefer kepada perjanjian lama, karena kalau bicara perjanjian baru, sebelum perjanjian baru oleh darah Yesus, ada perjanjian lama yang dibuat oleh Bapa dengan umatnya Israel. Disebut diikat atau dipotong kalau dalam konteks Ibrani. Nah, di dalam Imamat 16 ayat 14-15, jadi setiap orang Israel, termasuk seluruh umat Israel sebagai umat atau sebagai imam, yaitu keturunan daripada Harun maupun suku Lewi, mereka harus mempersembahkan korban sebagai korban penghapus dosa. Kenapa? Karena mereka adalah manusia yang selalu hidup atau melakukan banyak dosa dan kesalahan dalam kehidupan mereka. Artinya mereka sering melanggar firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Nah, itu sebabnya mereka diharuskan menurut hukum Musa untuk membuat suatu korban. Tujuannya adalah sebagai pendamaian, supaya Bapa menerima mereka sebagai umat atau sebagai imam yang akan melayani di bait sucinya Tuhan. Nah, prosesinya disebut di dalam imamat, tapi saya tidak akan membahas prosesinya. Saya akan langsung kepada suatu korban penghapus dosa itu dipotong, disembelih di luar kemah pertemuan. Kemudian nanti imam akan membawa darah korban tersebut masuk ke kemah pertemuan. Dan ketika imam sampai di tabir, yaitu pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus, nah darah korban tersebut akan dipercikan sebanyak 7 kali. Nah, lalu kemudian imam akan membawa sebagian darah tersebut sampai ke tempat tabut perjanjian atau tempat ruang maha kudus. Nah, ketika imam sampai di sana, darah korban hewan tersebut akan dipercikan di atas tutup pendamaian. Tutup pendamaian itu adalah sebenarnya tutup yang dipasang di atas tabut perjanjian, di mana di ujung kiri dan kanannya ada kerubim, ya, kerubim yang terbuat daripada emas, itu yang diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Nah, ketika darah itu dipercikan di atas tabut tutup perdamaian, kemudian saat itulah terjadi pendamaian antara Bapa dengan umat atau siapapun yang berdosa yang membawa korban tersebut. Nah, artinya berdamai bahwa kesalahan ataupun pelanggaran orang tersebut tidak diperhitungkan lagi di hadapan Bapa. Itu seperti dianggap sudah selesai. Itulah sebenarnya esensi daripada pendamaian. Nah, makanya disebut tutup pendamaian. Nah, ketika itu juga Bapa bisa menerima orang tersebut. Artinya apapun pelanggarannya, Bapa menerima dia apa adanya, seperti orang tidak pernah melakukan kesalahan. Nah, ini suatu kebenaran membuat kita mengerti mengapa darah Yesus disebut darah perjanjian. Nah, di dalam Imamat 17 ayat 11 dikatakan demikian, bahwa darah makhluk, di dalam darah adalah nyawa makhluk. Jadi, mengapa harus berdamai dengan darah atau dengan korban darah? Karena sebenarnya nyawa harus dipendamaikan dengan nyawa. Nah, itu suatu ketetapan yang Tuhan buat. Jadi artinya dosa hanya bisa dibayar dengan nyawa. Nah, orang manusia yang berdosa yang membawa korban, dia bebas dari hukuman. Hukuman artinya hukuman karena dosanya. Tetapi korban yang dia bawa, yaitu lembu ataupun domba, dia menggantikan yang berdosa tadi. Tapi darahnya harus menjadi darah pendamaian. Nah, di dalam Imamat 16 ayat
16 dikatakan apapun dosa mereka dianggap selesai oleh Tuhan. Nah, jadi dengan demikian kita mengerti apa sih sebenarnya esensi daripada darah di dalam perjanjian Bapa dengan Israel. Nah, di dalam 1 Samuel 6 ayat 19 pasti kita pernah baca bahwa ketika tabut dirampas oleh orang Filistin, kemudian dikembalikan kepada orang Israel. Nah, waktu dikembalikan dengan kereta dan lembunya dan di belakang ada tabut. Nah, tabut itu sampai ke Bet-Shemesh. Ketika sampai ke Bet-Shemesh, ada penduduk setempat yang ingin melihat apa sebenarnya isi tabut. Nah, waktu mereka buka tutup pendamaian itu, mereka melihat ke dalam dan saat itu juga ada 70 orang mati sekaligus, orang Bet-Shemesh. Maka mereka jadi takut dan gentar. Betapa dahsyatnya Tuhan. Dia tidak bisa kompromi dengan dosa. Dia tidak bisa kompromi dengan pelanggaran kesalahan. Tapi karena kasih karunia-Nya, dia berikan satu cara supaya umatnya tidak binasa. Artinya dia bisa menerima umatnya. Itu dengan apa? Darah pendamaian. Walaupun itu dengan darah lembu atau darah domba, darah hewan. Tapi itulah anugerah Bapa buat orang Israel. Nah, dari situ kita lihat kenapa orang Bet-Shemesh mati 70 orang ketika dia buka tutup pendamaian. Di dalam tabut, saudara tahu nggak? Ada 3 benda yang sangat penting buat bangsa Israel. Pertama adalah mana? Roti mana. Kedua adalah tongkat Harun yang bertunas. Ketiga adalah yaitu 2 loh batu yang diberikan Musa kepada orang Israel. Diberikan Bapa melalui Musa kepada Israel. Nah, ketiga benda ini sebenarnya adalah perlambang pemberontakan, kejahatan, dosa-dosa Israel. Nah, Tuhan suruh taruh ketiga benda itu di dalam tabut. Artinya, kemudian ditutup oleh tutup pendamaian. Artinya adalah Bapa tidak ingin melihat lagi dosa, pemberontakan umatnya. Dia tahu mereka banyak dengan dosa dan pemberontakan, kejahatan mereka. Maka Tuhan suruh buat tabut. Dan kemudian benda itu dimasukkan dan ditutup dengan tabut dengan tutup pendamaian. Itulah sebabnya orang Israel tetap bisa di hadapan Bapa diterima sebagai umat. Walaupun mereka banyak tidak lepas dari pelanggaran dan kejahatan-kejahatan mereka. Karena Bapa sudah buat perjanjian. Maka disebut tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah di mana Bapa membuat perjanjian dengan umat Israel bahwa apapun dosa mereka, kalau mereka mempersembahkan darah korban, maka Bapa tidak lagi melihat dosa-dosa mereka, pelanggaran mereka, melainkan melihat darah korban itu yang menjadi pendamaian. Dan itulah yang bisa membuat Bapa berdamai. Nah, demikian juga halnya dengan apa sih sebenarnya esensi daripada korban pendamaian melalui darah. Di dalam Imamat 4 ayat 31 dikatakan bahwa korban pendamaian perantaraan darah adalah orang yang membawa korban tersebut dosanya diampuni. Itu disebut dalam Imamat 4 ayat 13. Nah, jadi kita sekarang mengerti mengapa darah Yesus disebut adalah darah perjanjian yang baru. Dalam Kolose 1 ayat 20 dikatakan bahwa darah Yesus memperdamaikan kita dengan Bapa. Nah, jadi kalau darah hewan saja diterima Bapa sementara sebagai pendamaian sementara buat bangsa Israel, apalagi darah Yesus, darah yang suci, darah yang kudus, darah Tuhan sendiri. Itulah darah yang memperdamaikan kita dengan Bapa. Jadi artinya buat kita bukan hanya kita diampuni seperti orang Israel menerima pengampunan karena darah domba atau darah hewan. Tetapi dalam Roma 4 ayat 5 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dosanya, kesalahannya tidak diperhitungkan lagi. Inilah artinya bahwa darah Yesus adalah darah perjanjian yang baru. Bahwa dosa-dosa pelanggaran kita tidak diperhitungkan menjadi kesalahan kita. Tetapi justru kita dianggap benar di hadapan Bapa. Bukan karena kita, tapi karena kita percaya kepada Yesus yang telah membenarkan kita. Makanya disebut darahnya yang memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Di dalam Roma 4 ayat 8 dikatakan bahwa kesalahanmu, kesalahanku tidak diperhitungkan lagi. Makanya disebut di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 bahwa Yesus telah dijadikan dosa
dosa kita yang ditanggung. Kita harusnya dihukum, kita harusnya disalib. Tapi Yesus rela menanggung semua dosa kita. Makanya dikatakan semua dosa dunia ditanggungkan ke dalam diri Yesus. Sehingga kita mengerti sekarang bahwa dosa yang kita harusnya tanggung akibatnya, sekarang Yesus sudah tanggung. Jadi aplikasinya buat kita sekarang, apa artinya Yesus sebagai darah pendamaian yang kita terima tiap minggu mungkin, setiap bulan mungkin, melalui suatu acara atau secara pribadi di rumah. Artinya adalah, terimalah dirimu. Jangan lagi engkau menghukum dirimu sendiri. Mungkin engkau banyak melakukan kesalahan masa lalu. Mungkin engkau menyesali apa yang pernah keputusan-keputusan yang engkau buat, sehingga membuat engkau menderita, membuat engkau mengalami namanya kesusahan. Dan bahkan mungkin hari-hari ini engkau di PHK dari pekerjaanmu, sehingga engkau merasa hidupmu tidak berguna, sehingga engkau merasa tidak berdaya atau tidak berguna buat keluargamu. Tapi saya mau katakan bahwa darah Yesus sudah membenarkan kita. Dalam hal inilah makanya kita harus percaya bahwa kita sudah berdamai dengan Bapa. Berdamailah dengan dirimu, terimalah apa adanya dengan dirimu, dan mulailah hidup yang baru bersama dengan Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus tetap ada harapan, tetap ada masa depan. Di dalam nama Yesus Kristus tetap ada kesembuhan, ada mukjizat, ada pemulihan, ada berkat-berkat. Yang kedua, di dalam nama Yesus Kristus yang telah membenarkan kita, percayalah, berdamailah dengan orang tuamu, berdamailah dengan pasanganmu, istri, suami, berdamailah dengan anakmu, berdamailah dengan saudara-saudaramu, bahkan dengan orang-orang yang telah menyakiti hatimu. Lepaskan semua dendam, lepaskan semua kebencian dari hidupmu, karena engkau adalah anak Tuhan, karena hidupmu mulia, berharga di mata Tuhan, dan Tuhan sedang membuat satu masa depan yang indah bagi hidupmu, supaya hidupmu bisa menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang. Malam ini saya katakan, biarlah apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat buat kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.